Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang obat-obat pada sistem pernapasan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, Ibu Apoteker Mira Febrina, Master of Science. Sebelum itu, izin kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Dio Kurniawan dengan NIM 2201159. Lalu ada Ica Anggreni Putri, Isni Mutia Lestari, Nadifa Yulia Salma, Putri Nurul Izzah, Salsabila Zalianti, dan Tri Aini Sepmiranti. Adapun pembahasan yang akan kami bahas di sini, pertama itu ada pengertian saluran pernapasan, masalah pada sistem pernapasan, penyakit pada saluran pernapasan, penggolongan obat sistem pernapasan, hingga contoh obat batuk di pasaran. Yang pertama itu tentang saluran pernapasan, yang dimana paru-paru adalah organ pada sistem pernapasan atau respirasi yang berhubungan dengan sistem peredaran darah. Vertebrata yang bernapas dengan udara, yang berfungsi menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Proses yang disebut itu biasanya pernapasan eksternal atau saluran pernapasan, yang dapat dibagi menjadi dua golongan utama. Yang pertama itu saluran pernapasan atas, terdiri dari lubang hidung, rongga hidung, faring, laring. Yang kedua itu saluran pernapasan bawah, terdiri dari trakea, bronchioles, alveoli, dan membran alveolar kapiler. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nadifa Yulia Salma. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu permasalahan sistem pernapasan, yang dimana beberapa permasalahan yang sering terjadi pada sistem pernapasan antara lainnya ada hipoksia, ada hiperkapnia, ada hipokapnia, ada amfisia, ada penyakit pulmonar obstruktif, ada menahun, ada kanker paru, ada tuberkulosis, dan pneumonia. Baiklah, yang pertama adalah hipoksia, yang dimana kondisi ini yaitu berkurangnya kadar oksigen dibandingkan normalnya secara fisiologis di dalam tubuh, jaringan, dan organ, yang dimana biasanya penderita akan mengalami sesak napas, kesulitan berbicara, dan merasakan tubuh menjadi lemas. Yang kedua adalah hiperkapnia, yang dimana kondisi ini yaitu terjadi peningkatan CO2 di dalam tubuh dan sering disertai dengan hipoksia, yang dimana jika kadar CO2 berlebih dapat meningkatkan respirasi dan konsentrasi ion hidrogen yang akan menyebabkan asidosis atau kadar asam berlebih, yang dimana biasanya penderita akan mengalami nyeri pada kepala, kesulitan bernapas, dan juga kesulitan tidur. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurul Izzah dengan NIM 2201179. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah sistem pernapasan, di mana yaitu ada hipokapnia. Hipokapnia ini adalah penurunan kadar CO2 dalam darah, di mana jika terjadi penurunan kadar CO2 dapat menyebabkan terjadinya alkalosis, yaitu jumlah bikarbonat berlebih dalam cairan tubuh. Lalu ada asfisia. Asfisia ini adalah suatu kondisi hipoksia dan hipokapnia yang diakibatkan ketidakcukupan ventilasi pumoral. Lalu ada PPOM. PPOM yaitu kelompok penyakit yang meliputi asma, bronkitis kronis, dan emfisema, juga kelompok penyakit industrial seperti asbestosis, silikosis, dan black lung. Selanjutnya yaitu ada kanker paru, karsinoma pulmonar, yang sering dikaitkan dengan merokok, tetapi dapat juga terjadi pada orang yang tidak merokok. Lalu ada tuberkulosis. Tuberkulosis yaitu penyakit yang disebabkan bakteri yang dapat mempengaruhi semua jaringan tubuh, tapi paling umum terlokalisasi di paru-paru. Lalu yang terakhir yaitu ada pneumonia. Pneumonia ini adalah proses inflamasi infeksius akut yang mengakibatkan alveoli penuh terisi cairan. Penyakit ini dapat disebabkan oleh bakteri, jamur, protozoa, virus, dan zat kimia lainnya.
Baik, materi selanjutnya yaitu penyakit pada saluran pernapasan. Nah, pada penyakit yang pertama itu hiperreaksivitas bronki atau HRB. HRB ini merupakan meningkatnya kepekaan bronki dibandingkan saluran napas normal terhadap zat-zat yang merangsang tak spesifik yang dihirup dari udara. Nah, HRB aspesifik selalu timbul bersamaan pada reaksi peradangan di saluran pernapasan. Penyakit yang selanjutnya yaitu alergi pada sebagian pasien asma. Nah, alergi ini berguna untuk membentuk antibodi terhadap alergen tertentu yang memasuki tubuh. Nah, antibodi yang terbentuk ini merupakan antibodi tipe E yang juga disebut regain, mengikat pada sel mas di saluran pernapasan, mata, dan hidung. Nah, jika kadar IgE ini cukup besar, maka pada waktu alergen tersebut masuk kembali di dalam tubuh, maka terjadi penggabungan antibodi dan antigen. Selanjutnya yaitu infeksi pada saluran pernapasan. Infeksi ini dapat menyebabkan gejala radang dengan perubahan di selaput lendir, yang pada pasien asma dan COPD memperkuat HRB dan bronkotritis serta mempermudah penetrasi alergen sehingga terjadi infeksi yang sering kambuh akibat obstruksi bronki. Selanjutnya yaitu asma. Asma atau biasa kita kenal dengan bengek merupakan suatu penyakit peradangan steril kronis yang bercirikan serangan sesak napas akut secara berkala, mudah tersengal-sengal, disertai batuk dan hipersekresi dahak. Penyebabnya ada pada peradangan steril kronis dari saluran pernapasan dan sel mas dan granulosit eosinofil sebagai pemeran pentingnya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi tadi, yaitu penyakit pada saluran pernapasan selanjutnya adanya bronkitis kronis, di mana dia ini bercirikan batuk produktif dan menahan dengan pengeluaran banyak dahak tanpa sesak napas atau hanya ringan. Yang terakhir yaitu adanya emfisema paru, di mana emfisema paru ini bercirikan dilatasi dan destruksi dari jaringan paru-paru. Nah, yang mengakibatkan sesak napas terus-menerus tersebut yaitu adalah penyebab dari emfisema, di mana penyebabnya ada 3, yaitu ada bronkitis kronis dengan batuk bertahun-tahun lamanya dan juga asma. Kemudian ada merokok atau juga asap merokok sebagai perokok pasif. Nah, yang selanjutnya adanya penggolongan obat sistem pernapasan. Penggolongan obat sistem pernapasan itu yang pertama ada antitusif. Antitusif ini merupakan obat batuk yang dapat menekan batuk dengan cara menurunkan aktivitas pusat batuk di otak dan menekan respirasi. Nah, antitusif ini merupakan obat batuk yang digunakan untuk batuk tidak berdahak ataupun batuk kering. Obat ini dia bekerja secara sentral pada susunan saraf dengan cara menekan pusat batuk dan menaikkan ambang rangsang batuk. Nah, yang penggolongan obat kedua ada mukolitik. Mukolitik ini merupakan golongan obat yang bekerja dengan cara mengencerkan sekret saluran pernapasan dengan jalan memecah benang-benang mukroprotein dan mukopolisakarida di sputum sehingga memudahkan untuk mengeluarkan sekret. Kemudian yang ketiga adanya ekspektoran. Nah, ekspektoran ini merupakan obat yang dapat merangsang pengeluaran dahak dari saluran pernapasan atau ekspositorasi. Nah, ekspektoran ini obat yang digunakan untuk meningkatkan sekresi untuk di mukus di saluran nafas sehingga bermanfaat untuk dapat mengurangi iritasi dan batuknya akan berkurang dengan sendiri. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penggolongan obat sistem pernapasan. Yang pertama ada antitusif. Nah, di mana pada antitusif ini terbagi menjadi dua golongan, yaitu ada zat-zat opium dan yang kedua ada zat non-opium. Yang pertama ada zat opium. Antitusif yang mempunyai potensi untuk mendatangkan adiksi atau ketergantungan dan mempunyai potensi untuk disalahgunakan. Opium dan derivatnya ini mempunyai beberapa macam efek farmakologik sehingga digunakan sebagai analgesik, antitusif, sedatif, menghilangkan sesak karena gagal jantung kiri dan juga anti diare. Opium ini dapat menyebabkan terjadinya bronkospase karena pelepasan histamin. Tetapi efek ini jarang terlihat pada dosis terapeutik untuk antitusif. Nah, di samping itu, narkotik ini juga dapat mengurangi efek pembersihan mukosiliar dengan menghambat sekresi kelenjar mukosa, bronkus, dan aktivitas silia. Kemudian selanjutnya ada zat-zat non-opium. Nah, di mana antitusif yang tidak mendatangkan adiksi dan potensinya untuk disalahgunakan kecil sekali, yaitu nonskapin, dextrometorphan, pentophirien, dan juga diphenramin, termasuk dextrometorphan, noskapin, dan lain-lainnya antitusif yang bekerja perifer. Kemudian ada bronkodilator. Nah, di mana obat-obat bronkodilator ini merupakan obat utama untuk mengatasi atau mengurangi obstruksi saluran napas yang terdapat pada penyakit paru obstruktif. Ada 3 golongan bronkodilator utama, yaitu ada golongan simpatomimetik, yaitu golongan antikolinergik, dan golongan sanin. Ketiga golongan ini mempunyai cara kerja yang berbeda dengan mengatasi obstruksi saluran napas. Nah, kemudian obat asma ini dibagi menjadi 3 golongan. Tadi ada golongan satin, kemudian golongan teopilin, dan golongan kortikosteroid. Baiklah, perkenalkan saya Salsabila Zalianti dengan NIM 2201184. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai contoh obat batuk di pasaran. Yang pertama itu ada golongan antitusif, di mana contohnya yaitu ada dextrometorphan, di mana dextrometorphan ini memiliki indikasi untuk antitusif dan analgetik. Adapun untuk kontraindikasinya yaitu untuk asma, batuk produktif, gangguan fungsi hati, sensitif terhadap dextrometorphan, ibu hamil, dan juga menyusui. Untuk dosisnya, untuk sediaan tablet pada dewasa dan anak di atas 12 tahun 3 kali sehari 1 tablet. Untuk anak 6-12 tahun 3 kali sehari setengah tablet. Sedangkan untuk sediaan sirup untuk dewasa dan anak di atas 12 tahun 3-4 kali sehari 1-2 sendok takar. Untuk anak 6-12 tahun 3-4 kali sehari setengah sampai 1 sendok takar. Untuk efek samping dari dextrometorphan ini yaitu yang pertama ada sakit kepala, lalu gejala gangguan mental seperti kebingungan dan berhalusinasi, kecemasan, perasaan gelisah ataupun gugup. Lalu ada juga gejala gagal nafas yang ditandai dengan nafas yang lambat atau dangkal. Selanjutnya itu ada contoh obatnya ada polkodin, di mana polkodin ini indikasinya untuk meringankan batuk kering dan sebagai juga pereda batuk. Untuk kontraindikasinya itu untuk asma parah atau masalah paru-paru serius lainnya. Nah, anak di bawah 6 tahun itu tidak boleh, dan juga alergi terhadap polkodin atau salah satu bahan lain yang tertera pada kemasan obat. Nah, untuk dosisnya sendiri itu tidak boleh digunakan pada anak di bawah usia 6 tahun. Nah, untuk anak di atas 6 tahun, dosisnya adalah 0,1 sampai 0,25 mg per kilogram per oral setiap 8 jam. Adapun efek samping dari polkodin ini yaitu ada ruam pada kulit, mual, muntah dan pusing, sembelit, mengantuk, eksitasi, ataksia, kebingungan, depresi pernapasan dapat terjadi sesekali atau setelah menggunakan dalam dosis yang besar. Setelah itu ada retensi sputum, reaksi hipersensitivitas, dan anafilaksis. Selanjutnya contoh obat batuk untuk golongan ekspektoran. Yang pertama itu ada guaifenesin, di mana
Guaifenesin ini memiliki indikasi untuk mengurangi gejala batuk berdahak, meredakan gejala yang berhubungan dengan kondisi seperti bronkitis, pilek, ataupun infeksi saluran pernapasan atas lainnya. Kontraindikasinya ini untuk hipersensitivitas atau alergi terhadap guaifenesin atau salah satu komponen obat dalam obat ini. Untuk dosisnya sendiri itu untuk dewasa dan anak di atas 12 tahun 200-400 mg setiap 4 jam sesuai kebutuhan. Maksimumnya itu dosisnya adalah 2400 mg per hari. Untuk anak 6-12 tahun 100-200 mg setiap 4 jam sesuai kebutuhan. Nah, maksimum dosisnya itu adalah 1200 mg per hari. Adapun untuk anak 2-6 tahun dosisnya yaitu 50-100 mg setiap 4 jam sesuai kebutuhan. Maksimum dosisnya itu adalah 600 mg per hari. Selanjutnya itu adalah amonium klorida, di mana indikasinya ini adalah ekspektoransia. Lalu kontraindikasinya itu hipersensitif terhadap kandungan obat ini. Adapun untuk dosisnya itu adalah oral 3-4 DD 100-150 mg maksimal 3 gram per hari. Adapun untuk efek sampingnya itu adalah rasa sakit dan iritasi pada lokasi injeksi atau sepanjang rute vena jika laju infusnya terlalu cepat, ruam, sakit kepala, mengantuk berlanjut, kebingungan mental, bradikardia, dan fase kegembiraan bergantian dengan koma. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai obat-obat pada mukolitik. Nah, jadi pada obat-obat mukolitik yang pertama itu ada ambroxol, di mana pada ambroxol ini indikasinya di mana ada mukolitik dan juga ekspektoransia, di mana kontraindikasinya yaitu hipersensitif terhadap kandungan obat ini. Kemudian dosisnya untuk untuk dewasa ada 3 kali sehari 1 tablet, anak-anak usia kurang dari 2 tahun 1,5 sendok teh. Kemudian untuk anak-anak usia 2-5 tahun ada 1,5 sendok teh atau sama dengan 2,5 mili. Dan untuk anak-anak lebih dari 5 tahun ada 1 sendok teh atau 5 mili. Selanjutnya ada bromhexin, di mana indikasi dari bromhexin ini ada mukolitik. Kemudian ada kontraindikasinya pasien yang memiliki riwayat alergi obat ini, pasien yang menderita ulkus pada lambung. Penggunaan obat ini harus dilakukan secara hati-hati. Kemudian untuk dosisnya sendiri dewasa itu ada 8-16 mg 3 kali sehari. Kemudian anak-anak usia 2-5 tahun ada 8 mg per hari. Kemudian ada anak-anak usia 6-11 tahun ada 4-8 mg 3 kali sehari. Kemudian anak-anak usia lebih besar dari umur 12 tahun sama dengan dosis yang dewasa. Selanjutnya ada obat asma, yaitu contohnya ada aminopilin, di mana indikasi dari aminopilin ini ada bronkodilator dan kontraindikasinya menunjukkan hipersensitif terhadap komponennya. Kemudian dosis dari obat ini untuk dewasa sendiri itu 100-200 mg sehari 3 kali. Kemudian anak-anak 12-16 tahun 18 mg per kilogram berat badan per harinya. Dan juga tidak boleh melebihi dari 400 mg. Selanjutnya obat asma selanjutnya itu ada teopilin, di mana indikasinya ada bronkodilator, kontraindikasinya dia itu hipersensitif terhadap teofilin dan juga komponen lain dalam sediaannya. Dosisnya itu dewasa 3 kali sehari 1 kapsul per 15 mili, untuk anak-anak itu 3 kali sehari 7,5 mili. Kemudian untuk asma obatnya itu ada dextromethasone, di mana indikasinya yaitu profilasi asma, dengan kontraindikasinya yaitu kadang-kadang menyebabkan bronkospase paradoks, yang dimana perlu digunakan hati-hati pada infeksi pernapasan. Kemudian untuk dosisnya inhalasi hidung untuk ritis alergi 1 isapan 50 mg